Pemirsa, masih di Hidup Sehat dan masih berbicara tentang jantung yang melemah usia 40 tahun ke atas. Yes, betul sekali Ya. ya. Nah tadi ada pertanyaan yang belum Ada dijawab dijawab nih, dulu gimana yang sih pertama. ada gejala-gejala, tadi kan dokter bilang bisa aja nggak ada gejala, Betul. tapi gimana caranya kita supaya waspada Karena sekarang gitu. makin muda loh serangan jantung Yes. itu. Betul. Yes, gimana? Ya, jadi kalau misalnya tidak ada gejala berarti kita taunya dengan cara medical check up rutin ya kan. Kalau misalnya ada gejala yang harus diwaspadai apa ya? Pertama adalah paling sering itu kan penyakit jantung itu adalah penyakit jantung koroner, Dok. Yeah. Jadi kita biasanya waspadai kalau ada keluhan nyeri dada. Nyeri Terutama dada. sebelah kiri ya, Dok ya, sebelah kiri tengah. Terus ada dan Nyeri biasanya dada yang seperti apa nih dok? nyeri dada itu Seperti biasanya ditekan. Oh, karena orang Ya, ngerasa aduh sakit. kok deg-degan, Iya, iya. deg-degan tuh nyeri dada enggak nyeri gitu? dadanya biasanya berat ya, seperti tertekan, tertindih ya, Oh, seperti ditindih. berat ya, bisa Bukan menjalar. kayak ditusuk-tusuk ya? Bisa, tapi itu lebih tidak spesifik. Oke. yang lebih Dok, spesifik itu lebih ada berat. penelpon ini. Kita lanjut lagi Ya. mengenai gejala ya. Ya, nanti Tapi kita kita bicara angkat dulu lagi. ini. Boleh. Selamat pagi, Hidup Sehat dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak? Dari Bapak Ahmad di Depok, usia saya 50 tahun. Bapak Ya. Ahmad di Depok, usia 50 tahun, dokter. Oke. Silakan, Mohon Silakan, maaf ada dengan Dokter Erika. Iya. dan Dokter Boyke. Ini mau tanya, tahun 2014 kan saya sudah pasang ring ya, Ya. kardiovaskuler. Nah setelah pasca pasang ring kok fungsi ereksi saya menurun ya, mohon maaf ya. Ya. Jadi nggak sewaktu muda dulu gitu Keperkasaannya ya. perkekerasannya. Ya, Oke, gitu jadi ya. Kenapa ya? 2014 ya, Ya, sudah pasang. Iya, jadi betul. gangguan keperkasaan setelah dia pasang ring 2014. Kenapa? Iya. Silakan dokter. Oke, jadi sebenarnya hubungan langsung antara pemasangan cincin dengan gangguan keperkasaan itu tidak ada. Tidak ya. ada. Tapi kita juga harus melihat bahwa adakah penyebab-penyebab jantung yang bisa juga menyebabkan seperti diabetes gitu ya, menyebabkan gangguan keperkasaan, Dok. Jadi dilihat kadar gula darahnya, tekanan darahnya seperti apa. Dan itu juga kalau gula darah tinggi, diabetes itu juga menyebabkan gangguan keperkasaan. Iya. Dan kalau misalnya memang itu tidak ada, berarti boleh nanti dikonsultasikan ke dokter jantungnya karena memang ada beberapa obat yang Iya, betul obat-obatan, bisa mempengaruhi gangguan keperkasaan dan itu bisa bisa diungkapkan ke dokter sehingga bisa mungkin dilihat Carikan alternatif, carikan ya. alternatif Iya. seperti itu. Jadi tetap harus melihat Ya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Betul. Dok, Oke. apa misalnya kalau seseorang itu obesitas kan Ya, lebih betul. udah pasang ring itu Betul. juga apakah Iya. obesitas mempengaruhi juga ke arah penyakit jantung maupun ke arah keperkasaan? Ya betul, Dok. Jadi obesitas itu Juga berpengaruh ya. Iya, salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung, Dokter. Oke, Betul. Bapak Ahmad keluhannya ini udah dirasakan berapa lama ya? Sudah hampir 5 tahun belakangan ini. Oh, jadi Baik. Jadi iya. obat pengecer darah sama obat jantung itu kan nggak saya stop tiap malam minum terus. Ya. Itu apakah pengaruh nggak dengan disfungsi ereksi saya gitu? Karena Ya. obat pengencer darah ini nggak boleh stop Betul. gitu. Iya, Ya, Iya. betul. Ya. betul. Ya, jadi ada obat-obatan jantung yang memang diperlukan untuk menjaga jantung. Kadangkala ada efek sampingnya. Ke sana ya, Ya, ke tapi nggak masalah semua orang stres. terjadi, Pak. Jadi makanya tetap harus konsultasi ke dokter. Konsultasi saja. Betul, konsultasi ke dokter Oke. jantungnya. Oke, berarti Pak Ahmad berarti harus konsultasi kembali lagi ke dokter jantungnya dengan mungkin menjelaskan diganti obatnya. Iya, menjelaskan ya. ininya ya keluhannya Ya, juga betul, ya. Betul. Betul. Baik, Nah. sudah jelas Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya. Nah, ini masih ada satu penelpon lagi, Yes. silakan. Oh, Oke, terputus, Oke, Dok. kembali lagi nih Dok ke gejala yang sih- tadi. Kembali fakta lagi ke mitos ya, fakta kita mitos masih banyak ya. fakta mitos Boleh. di Oke. berbagai ya. Katanya nih dokter, fakta atau mitos bahwa stres dan juga konsumsi minuman beralkohol, begadang saat remaja dan dewasa ini bisa menyebabkan fungsi jantung melemah. Ini fakta atau mitos? Begadang, minum Fakta. alkohol kan selalu kita sampaikan atau dalam mitos? hidup sehat. Fakta dong. Fakta. Fakta. Oke. Jadi begadang jangan begadang deh Betul. beneran ya itu. Ini mah. bagaimana dok penjelasannya? Silakan dok. Iya, karena begadang itu kita bilang meningkatkan risiko penyakit-penyakit Yes. yang ujung-ujungnya nanti ke penyakit jantung. Salah satunya adalah metabolic syndrome, Dok. Obesitas, hipertensi, Iya ya, karena kalau diabetes. begadang tuh pengen makan, pengen Betul, ngemil ya, betul, ada hormon endrolin betul, itu ya. Betul, betul sekali. Jadi itu akan sangat meningkatkan risiko penyakit jantung. Ya. Betul.
Oke ya, jadi mulai sekarang nih harus mengubah nih pola Betul. hidupnya Pola ya. hidup, yang suka Harus- begadang, udah deh tidur jam 10 malam aja. Benar, itu benar sekali Ya. dok. Ya, karena kita juga punya irama hormon ya, si Dan circadian rhythm ya dok. hormonnya. Nah, gitu. Betul, nah ini kembali Kita lagi masih ke... buka loh line teleponnya, Yes, silakan. Oke, nah dok, kembali lagi nih dok, Ya. tadi gejalanya baru mengenai nyeri dada. Ya. Saya juga pernah dulu dapat pasien datang ternyata dia lagi nyeri, dia lagi sakit jantung, padahal gejalanya tuh cuma ini Keringat keringat dingin. Nah Iya. itu bisa apa enggak ya? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dok. Sesaat dijawab lagi kita dulu, akan setelah kembali yang tetap berikut di ini ya. Hidup Sehat. Pemirsa, cacat jantung bawaan adalah masalah yang terjadi pada struktur jantung ketika bayi lahir. Beberapa masalah yang dialami bisa bersifat sederhana dan tidak membutuhkan pengobatan. Tetapi ada juga yang berbahaya sehingga membutuhkan tindakan medis segera. Meski begitu, ada beberapa langkah untuk mengurangi risiko penyakit bawaan jantung pada anak. Pertama, pemeriksaan rutin. Dengan melakukan pemeriksaan rutin dan perawatan prenatal yang tepat selama kehamilan, kesehatan ibu dan janin bisa terjaga dengan baik. Kedua, konsumsi multivitamin. Setiap ibu hamil sebaiknya mengonsumsi multivitamin dengan kandungan asam folat sebanyak 400 mikrogram setiap harinya. Rutinitas ini mampu mengurangi cacat lahir yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang serta masalah pada jantung. Ketiga, menerima vaksin. Setiap wanita perlu mendapatkan vaksin rubella sebelum hamil agar bayi terlindungi dengan baik. Terakhir, tanyakan efek samping dari obat. Jika mengonsumsi obat tertentu secara rutin, sebaiknya bertanya pada dokter terkait dampaknya ketika hamil. Bukan hanya obat-obatan dari resep dokter, tetapi juga termasuk obat herbal yang bisa jadi memengaruhi kesehatan janin.